Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Nah, Pak, kenapa Pak kok ikut asuransi Pak? Ya, bukankah ini bermasalah kata para ustadz-ustadz dan para ulama, ya, asuransi dilarang dan lain sebagainya. Ya, lu iya, kalau tidak asuransi nanti kalau saya sakit, siapa yang kasih uang? Siapa yang berobat? Karena nanti kalau saya mati, siapa yang kasih anak saya sama istri saya? Allahu Akbar. Pertanyaan yang dahsyat ini para jamaah. Selama ini dia kemana? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, Allah itu yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, sangat dahsyat para jamaah. Mana selama ini dia itu kemana? Pertanyaannya, siapa yang kasih rezeki? Subhanallah. Terus dia itu hidup di atas muka bumi ini selama ini, siapa yang kasih rezeki? Ini para jamaah, orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menggantungkan perkaranya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan gantungkan perkaranya ke bosnya mungkin yang kaya raya, dia akan gantungkan perkaranya kepada mertuanya mungkin yang dianggap bisa membantu, kepada kawan-kawannya yang kaya bisa bantu dia. Dia gantungkan hidupnya sama mereka-mereka ini semua. Makanya hidupnya tidak pernah tenang. Nanti kalau anak tidak dikasih gimana ya? Nanti kalau dia marah gimana ya? Makanya gara-gara itu semua mereka rela tidak sholat demi mengambil ridhonya kawan-kawannya, mengambil ridhonya bosnya, mengambil ridho orang-orang yang tidak pantas sama kita diambil ridhonya. Kenapa tidak sholat Jumat? Iya, sibuk tadi sama bos, disuruh begini disuruh begitu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada jamaah sekalian dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lihat ayat ini para jamaah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun wanita dan dia mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, beramal soleh, beriman, beramal soleh, beramal soleh, beriman, beramal soleh. Pegang syaratnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya Allah, tapi kenapa anak kok ndak punya teman? Hayatan thayyibah. Ya Allah, anak mencoba untuk mengkhidbah, mau menikah ya Allah, tapi anak tidak pernah diterima, anak ditolak terus ya Allah. Hayatan thayyibah. Ya Allah, anak sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh. Hayatan thayyibah. Tidak bisa dibantah jamaah. Hayatan thayyibah. Ya, syaratnya beriman dan beramal soleh. Hayatan thayyibah. Meskipun mungkin dia tidak punya sebab untuk bahagia di atas muka bumi, tidak ada sebabnya. Hanya dia beriman, bertauhid kepada Allah dan beramal soleh. Itu cukup bagi dia menjadi sebab hayatan thayyibah. Allah yang bilang para jamaah, ya kita tidak bisa tawar. Kita tidak pernah bisa menawar ini semua. Mau kelihatan di mata kita itu hidupnya susah, mau dia itu setiap hari ya mau kecelakaan, mungkin tidak punya tangan, buntung tangannya, hayatan thayyibah. Titik, bisa dibantah lagi. Silahkan orang mau melihat hidupnya susah, silahkan. Intinya dia sama Allah di hatinya. Intinya ada di hati dia sama Allah yang tahu bahagia atau tidak. Kita hanya bisa melihat ayat ini, bahwasanya orang-orang beriman, beramal soleh, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan dengan kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami akan ganjar mereka semua dengan pahala-pahala, dengan sebaik-baik
pahala atas apa yang sudah mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Subhanallah. Sudah sama Allah di atas muka bumi ini dihidupkan dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang thayyibah. Besok sama Allah dibalas lagi dengan sebalik-balik balasan atas apa yang sudah dikerjakan. Sebaliknya jemaah, ini ayat yang mau kita baca sekarang persis sebaliknya ayat yang barusan. Allah SWT berfirman dalam surat Taha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang tidak mau, barang siapa yang enggan untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Subhanallah. Wallahi sempit jemaah. Kita lupa kita ini hamba Allah yang tidak bisa apa-apa jemaah. Allah kasih kita nikmat yang setiap detik nikmat itu kita rasakan, terus kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sombong di atas muka bumi ini. Ya, tidak ada waktu untuk mengingat Allah sama sekali dalam seharian kita. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Berat jemaah. Ya, kata dhanka ini diartikan sama para ulama, huruf dhad, nun sama kaf ini membuktikan itu sempit yang betul. Berat ini sempit. Makanya kita tidak kaget lihat mereka-mereka itu minum obat-obatan, minum khamr, ya, bunuh diri, apalagi butuh hiburan-hiburan setiap hari. Kenapa? Ya persis seperti yang Allah firmankan ini. Hidupnya sempit. Butuh sama sesuatu yang bisa buat mereka itu berlapang dada, bisa bahagia. Padahal kita lihat ini setiap hari. Tapi ini semua seakan-akan ya tidak ada gunanya. Itu orang-orang itu mestinya sama kita dijadikan pelajaran semua jemaah. Wallahi sempit para jamaah. Kita lihat orang-orang kafir sana di negara kafir berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Mereka itu sudah coba semua yang namanya maksiat yang ada di atas muka bumi ini. Tapi mereka sadar maksiatnya itu tidak bisa buat mereka itu bahagia. Sampai akhirnya mereka temukan ternyata ini agama yang bisa bikin orang bahagia. Berbondong-bondong masuk Islam semua. Dari yang sudah tua renta sampai yang masih anak muda berbondong-bondong masuk Islam semua. Dahsyatnya lagi para jamaah sekalian, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kalau diingatkan dengan ayat Allah dia itu berontak. Jangan sok suci, jangan sok alim. Diingatkan ayat Allah, ya Allah ini bukan omongan anda, ini ayat Allah. Tak mau diterima sama dia. Allahu Akbar. Sudah hidupnya sama Allah ditekan di atas muka bumi ini.
gundah gulana setiap hari, pusing, kepikiran, semua sama dia dipikir sendiri. Kenapa? Dia tidak pernah zikir kalau pagi. Alhamdulillah kita zikir, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan pikulkan kepadaku perkara-perkaraku ya Allah meskipun cuma sekejap mata, jangan. Pikulkan kepada Allah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang tenang dadanya, lapang dadanya. Ada apa-apa, ya ada Allah. Dengan mudah bisa dijawab seperti itu. Tapi mereka tidak. Nanti begini, nanti begitu, gimana? Stres, sempit hidupnya. Betul kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tapi kita lihat mereka itu kok semuanya kaya raya. Ya, mobilnya banyak di rumahnya. Sempit hidupnya. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dibantah. Orang yang tidak mau ingat Allah jamaah, hidupnya sempit. Ya Allah, dia itu sama orang dipuji-puji di TV, terkenal suka keluar di TV. Ma'isyatan dhanka, sempit jamaah, tidak bisa ditawar. Allah yang ngomong jamaah, ini bukan manusia yang berbicara. Allah yang hidupkan kita di atas muka bumi, Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu gimana caranya manusia itu bahagia. Allah yang tahu gimana manusia itu bisa lapang dada, hidup di atas tekanan. Mengingat Allah, itu salah satu caranya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, hidupnya sempit. Mau dipuji-puji orang, mau dikaya raya, mau anaknya banyak, mau uangnya tidak habis-habis 7 turunan, hidupnya sempit. Titik, tidak bisa dibantah. Lebih parahnya lagi, itu di dunia jamaah hidupnya sempit. Dan urusannya tidak selesai di dunia. Lanjut nanti ke akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok dibangkitkan di hari kiamat buta jamaah. Kita yang pengen masuk surga di atas muka bumi, kita ingin besok di hari kiamat kita lihat surga dengan seluruh keindahannya, terus sama Allah dibangkitkan buta. Gimana? Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kok engkau membangkitkanku buta? Wa qad kuntu basira, dulu ana bisa lihat, kata dia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna. Ya, dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, tapi kamu pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, tidak mau cari tahu. Disuruh belajar tidak mau, disuruh datang pengajian pun tidak mau. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Sebagaimana kamu dulu meninggalkan itu semua, melupakan itu semua, hari ini kamu dilupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati masalah ini, masalah yang sangat besar para jamaah sekalian. Masalah yang tidak seharusnya seseorang tidak pegang ini baik-baik. Jangan dianggap mainan. Kapan kita mau, ya bisa, kalau tidak mau ya sudahlah, tidak apa-apa, sekali-sekali. Tidak bisa jamaah. Ini semestinya masalah-masalah yang mendarah daging dalam jiwa kita semua. Dan yang lebih penting lagi para jamaah sekalian, hidup kita ini tidak selamanya di dunia. Ada orang-orang yang hidup di dunia ini ya, mendedikasikan hidupnya untuk dunia. Betul, dia minta kepada Allah, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya cuma dunia semua. Betul, dia minta angkat tangan berdoa, ya Allah, anak pengen anak yang sehat, pengen dikasih kesehatan di dalam tubuh anak, tidak ada penyakit, ya rezeki yang halal. Semua doanya dunia. Lupa sama akhirat. Salah satu kepentingan tauhid pada diri seseorang adalah seorang hamba itu akan mendapatkan kebaikan di dunia, sudah kita bahas tadi, tapi sekarang kebaikan di akhirat. Dan ini yang sebenarnya kita mau. Karena Rasulullah SAW bersabda,
uritul jannah, aku pernah dikasih lihat surga sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penghuni terbanyaknya adalah orang miskin. Miskin di mana? Di surga? Bukan, miskinnya di dunia. Susah hidupnya di dunia. Seret mungkin rezeki Allah di dunia buat mereka, tapi alhamdulillah mereka lolos dari ujian kemiskinan. Makanya paling banyak itu orang miskin masuk surga. Yang kaya kemana? Ujian Allah itu para jamaah sekalian tidak seterusnya tidak enak. Ujian Allah itu jangan kita pikir, waduh ini ujian buat ana, karena dia lagi ketimpa musibah. Ujian Allah itu enak ndak enak itu bisa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang miskin taat sama Allah. Ada beberapa orang anak kenal, kalau lagi kering kantongnya, sholat di masjid paling depan. Lagi ada masalah, lagi ada utang besar, dikejar-kejar sama orang dia belum bisa bayar, dia ke masjid paling depan, angkat tangan berdoa minta sama Allah. Tapi kalau dia lagi luas, kita tak temui dia di masjid. Berarti dia ke masjid ini urusannya dunia semua. Karena saat dunia datang, dia tidak ke masjid lagi. Orang yang bertauhid para jamaah sekalian, ia akan mementingkan urusan akhiratnya. Dia akan punya pemikiran ke depan, hidup ana tidak di sini aja, hidup ana nanti yang abadi di sana. Ya, sabar para jamaah sekalian, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, harta yang Allah berikan ke kita itu semua fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah SWT. Ini fitnah, ujian dan cobaan. Allah SWT berfirman, innal abrara lafi na'im, kata Allah SWT. Sungguh orang-orang yang baik di atas muka bumi ini besok isinya, hari-harinya hanya naim, kenikmatan saja, tidak ada tidak nikmatnya. Dan sesungguhnya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara pertama dan yang paling besar yang Allah perintahkan kepada kita agar kita ini selalu ingat. Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kasih ingat, kasih peringatan bahwasanya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayatnya seperti itu kan. Disuruh ingatkan sama Allah Subhanahu wa taala karena peringatan itu baik untuk kaum mukminin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Seorang hamba ya sungguh sangat membutuhkan para jamaah sekalian yang namanya tauhid dalam hatinya. Tauhid yang akan membuat ia hatinya itu lapang dada. Tauhid yang akan membuat hatinya itu tidak hasad kepada orang lain. Tauhid yang membuat dirinya itu kaya meskipun miskin. Gimana anak miskin sedangkan anak hambanya maha kaya? Itu kata-kata keluar dari mulutnya orang yang bertauhid. Jadi dia tidak pernah takut untuk nutup tokonya, untuk sholat ke masjid. Tidak takut dia. Kenapa? Yang kasih rezeki anak Allah, yang nyuruh anak sholat Allah. Tidak ada kontradiksi di sini. Itu dahsyatnya orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit ada Allah yang sembuhkan. Kalaupun anak tidak sembuh, anak mati, sudah ajalnya. Selesai urusan anak di dunia. Gampang, tidak gundah. Ya, optimis, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan dihasilkan dari kata tauhid jika menancap di hati seorang hamba. Tenang hidupnya, bahagia, lapang dada, tidak pernah takut. Cobaan menimpa berkali-kali, dia lalui begitu saja. Sangat mudah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya yang selalu berada di atas tauhid
dan mematikan kita semua para jamaah sekalian di atas agamanya, di atas tauhid dan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin para jamaah ada yang mau bertanya, tafadhol, kalau Anda bisa Anda jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin sedikit Ustaz, dan kita bersyukur dikasih Allah hidayah sehingga kita bisa beribadah, kita bisa berkajian pada hari ini. Mungkin Ustaz, jam 3 pagi, jam 2 pagi, banyak saudara-saudara kita yang sudah di pasar, yang sudah berusaha mencari nafkah yang kadang dalam tubuhnya pun tidak. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah kita bisa di sini. Itu hidayah yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin juga ada di antara kita saudara-saudara kita yang tidak sama seperti kita, yang mungkin belum mendapatkan hidayah. Yang sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan. Kita pun kadang baru dapat hidayah. Dan karena itu mungkin bagaimana caranya kita bisa membagi kebahagiaan kepada mereka. Karena surga itu luas. Mari kita ajak mereka, terutama saudara-saudara kita, baik-baik kita, baik kita, mengajak kepada mereka. Karena mungkin mereka belum tahu ilmunya, belum tahu. Sekali lagi saudara kita yang lain di luar sana kadang belum tahu ilmunya. Kita sudah tahu ilmunya. Bagaimana kita mengajak mereka dengan cara kebaikan? Sekali lagi bagaimana kita mengajak mereka mau dengan kita, dengan cara kita. Saya sudah mencoba dengan saudara-saudara saya. Ayo bang, bahkan saya kadang sedih. Semoga abang saya, adik-adik saya hidayah, sama-sama sholat di masjid. Bahkan saya kadang suka dengan jemaah-jemaah yang saudara-saudaranya di masjid bersama, sehingga saya katakan, kamu orang-orang soleh, kalian keluarga soleh, saya ingin keluarga saya soleh. Tapi kadang sulit, karena kita sekarang belum tahu ilmunya. Jadi bagaimana abang saya, kakak saya yang sering saya doakan mungkin belum dapat hidayah, mau bersama saya untuk sama-sama mencari ridha Allah, sama-sama ingin kenikmatan di surga. Jadi itu Ustaz. Subhanallah. Pertanyaan yang luar biasa ya. Ya, ini yang seharusnya dirasakan oleh setiap mukmin. Ya. Ini yang seharusnya ada di hati dan di jiwa seorang mukmin, ingin melihat saudaranya bersama berjalan menuju surga. Ya. Tugas kita dua, tidak ada yang ketiga. Tugas kita pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keluarga kita yang ingin atau kita harapkan dia mendapatkan hidayah. Jangan pernah ada kata saya sudah berdoa, saya sudah, jangan ada kata seperti itu. Doakan sampai mati. Doakan. Itu tugas kita. Yang kedua, sampaikan ilmu yang kita pelajari, disampaikan pelan-pelan dengan 1000 cara. Kasih hadiah, ajak ke masjid 1 kali saja. Anda kasih hadiah, kita ajak terus. Dulu para jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan hanya tidak mau ke masjid, Rasulullah itu mau dibunuh jamaah, karena dia tidak tahu. Tapi di tempat lain saat peperangan berkecamuk, Rasulullah angkat tangan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi para jamaah, kita jangan pernah bosan untuk menyampaikan kebaikan kepada keluarga. Ya, anak, istri, saudara, mau kita dimusuhi, mau kita dibenci, tidak apa-apa, sampaikan. Wallahi, kita tidak pernah tahu kapan hidayah Allah turun ke dia. Syekh Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, salah satu guru besar di Masjid Nabawi, beliau pernah menjelaskan masalah hidayah ini.
Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak bisa memberi hidayah kepada siapa orang yang kalian cintai. Tak bisa. Tapi Allah yang kasih hidayah kepada siapa yang Allah mau. Dijelaskan sama Syekh, hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad sama hidayatul taufik, dua. Hidayatul irsyad ini dibutuhkan dari kita-kita ini. Kasih petunjuk, kasih tahu ke orang-orang itu yang ada di sekitar kita. Begini, kasih tahu, jelaskan apa yang kita bisa jelaskan. Ajak, kasih hadiah, kasih apapun itu, ajak sebisa kita. Hidayatul irsyad perlu. Yang kedua namanya hidayatul taufik, itu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya Syekh, dijelaskan sama beliau, kalau dua-duanya ini sudah turun kepada satu orang, selesai. Dia dapat hidayah. Tapi para jamaah, kalau yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah turun hidayatul taufik, tapi hidayatul irsyad belum pernah ada, belum dia dapat hidayah. Masalahnya kita tidak pernah tahu kapan nih orang-orang yang ada di luar sudah dapat hidayah taufik atau belum. Apakah kita bisa lihat? Tidak bisa lihat. Makanya kita melakukan namanya hidayatul irsyad. Kita lakukan yang namanya kasih petunjuk sama orang, ajak. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kasih peringatan, karena kasih peringatan itu mengingatkan sesama, bermanfaat bagi kaum yang beriman, bagi kaum mukminin. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasiha," agama itu nasihat. Dan nasihat tak bisa 1-2 kali, 3 kali, 5 kali, tidak bisa. Kita lihat Luqman yang disebut tadi, al-abdus soleh, kata Rasulullah SAW, hamba yang soleh. Siapa Luqman itu? Ada yang tahu di sini? No, Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, bukan. Dia itu hamba sahaya, budak, hitam, keriting rambutnya. Sana orang-orang di Afrika sana. Sama Allah disebut di dalam Al-Quran. Kenapa? Betapa dahsyatnya orang ini, para jamaah. Luqman, dia itu punya istri, punya anak, pelaku syirik semua. Luqman ini dikatakan hidup di zamannya Nabi Daud alaihissalam, dekat-dekat sama zamannya Nabi Daud. Anaknya sama istrinya pelaku kesyirikan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diingetin sama Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, pakai cara yang baik, sebutan yang paling halus memanggil anaknya. Padahal kalau dia mau pukul anaknya bisa, tapi dia tidak pukul anaknya. La tusyrik billah, jangan syirik. Katanya Imam Al-Baghawi kalau tidak salah dalam tafsirnya, wala yazalu yu'idhuhu atau ya'idhuhu, dan Luqman ini terus menasihati anaknya, la tusyrik billah, dengan waktu yang panjang, sampai anaknya berhenti berbuat syirik, sampai istrinya berhenti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh waktu, butuh nafas yang panjang untuk melakukan itu. Yang kita ajak bicara ini bukan robot. Yang kita ajak bicara punya darah, punya hati. Ada caranya kita ngomong. Belum tentu sama ini ngomongnya caranya sama itu sama. Kita sama Allah diperintahkan untuk berdoa dan sampaikan. Doanya terus-terusan, sampaikannya pun terus-terusan, bukan cuma 1-2 kali. Dan Allah kasih bukti. Kita lihat seorang Nabi Muhammad SAW. Kurang apa Nabi itu? Al-Quran semua ditancapkan di dirinya sama Allah SWT. Tidak ada ceritanya Nabi lupa sama salah satu ayat Al-Quran.